Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba sahibil qalbis salim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jajaran pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Kepala Idarah Kiai Haji guru kita Kiai Haji Lili Ghazali MPD dan seluruh jajaran serta jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat zuhur kita pada kesempatan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat melangkahkan kaki kita untuk mengerjakan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat hingga akhir zaman. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi salah satu daripada sifat seorang mukmin yang hakiki adalah ketika dia memiliki jiwa yang tenang, memiliki hati yang tentram. Apa yang dia lakukan, dia terus berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, berapa banyak manusia, orang-orang di sekitar kita yang diberikan nikmat. Bahkan semua makhluk Allah berikan nikmat. Yang kufur, yang beriman, yang musyrik, yang munafik, yang fujar, ahli maksiat, semuanya Allah kasih nikmat. Tetapi ketahuilah jamaah sekalian bahwa sesungguhnya sirrun ni'mah, rahasia kenikmatan yang hakiki adalah ketika kenikmatan itu dibarengi dengan yang namanya tumakninah, dibarengi yang namanya sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan hati. Maka itulah kenikmatan yang hakiki. Kalau kita lihat orang memiliki harta yang banyak, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang memiliki jabatan, orang memiliki kemewahan dunia, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala tidak dibarengi dengan rasa ketenangan di dalam jiwanya, maka seakan-akan zahirnya itu nikmat tapi batinnya adalah jahanam. Berapa banyak orang yang tidur di atas kasur yang empuk, beratapkan dengan atap yang berlapis emas, bahkan bangunan yang megah, tetapi tidak memiliki ketenangan di dalam jiwanya. Apalah artinya itu semuanya? Hidupnya hampa, sekalipun di hadapannya kemerlapan dunia, kemewahan dunia di hadapannya. Karena tadi alasannya adalah bahwa ketenangan, tumakninah, sakinah adalah sirrun ni'mah, adalah rahasia kenikmatan. Maka dari itu pada tahun 1948 seorang penulis Inggris yang bernama Dale Carnegie,
Dia menulis pada masa itu satu buku yang namanya How to Stop Worrying and Start Living, atau dalam bahasa Arabnya Da'il Qalaq Wabda'il Hayah. Tinggalkan kejenuhan, tinggalkan ketidakenakan, tinggalkan kegelisahan, dan mulailah kehidupan yang baru. Kira-kira seperti itu Pak judul kitabnya, bukunya. Tidak sampai setahun itu buku sudah tersebar, dibeli oleh sekitar 500 juta orang. 500 juta eksemplar itu habis pada tahun itu. Kenapa? Apa sebabnya? Karena manusia mencari ketenangan. Itulah yang banyak dialami oleh manusia di belahan dunia. Mereka mencari ketenangan. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya, dan kita seorang mukmin, seorang muslim harus meyakini ketenangan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda mencari ketenangan dengan materi. Silakan Anda mencari ketenangan dengan jabatan, dunia dan sebagainya. Tapi ketahuilah ketenangan yang hakiki hanya didapat di dalam tumakninah, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa ketenangan inilah kalau kita lihat di dalam kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, kisah para nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita lihat sahabat Rasul, orang-orang yang berada di samping Nabi, yang cinta membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Ghazwatul Badril Kubra, perang Badar Kubra pada malam tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Bayangkan, kaum muslimin berjumlah hanya 313, sedangkan kaum musyrikin 1000 orang. Secara hitam di atas putih, secara zahirnya kaum muslimin tidak akan menang. Bahkan kaum muslimin baru hijrah, baru 2 tahun hijrah dari Mekah ke Madinah, belum memiliki pasukan yang handal, belum memiliki senjata yang mantap, belum memiliki kendaraan untuk berperang dan sebagainya. Tetapi satu modal yang mereka miliki adalah sakinah, adalah tawakal mereka, tumaninah mereka, ketenangan mereka akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wal yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Pertolongan Allah muncul ketika malam besoknya akan terjadi perang. Bukan hanya di saat terjadinya perang, tetapi malam itu Allah Subhanahu wa taala idz yughashshikumun nu'as, Allah kirimkan hujan. Allah kirimkan hujan dan rasa ngantuk. Subhanallah Pak. Kalau kita lihat-lihat, kalau kita pikir-pikir, besoknya pengen tempur. Mungkin kalau misalkan bapak-bapak ada yang di militer, di angkatan darat atau angkatan laut atau angkatan udara, besoknya akan terjadi perang tempur melawan musuh. Kira-kira malamnya bisa tidur atau tidak? Nggak mungkin. Tetapi subhanallah, Allah kirimkan hujan. Dengan hujan itu udara terasa dingin dan mereka hampir tertidur semuanya karena Allah kirimkan nu'as, rasa ngantuk, sehingga mereka tidur lelap. Di malam besoknya terjadi perang Badar Kubra. Yughashshikumun nu'asa amanatan minhu, amanatan, sebagai rasa tenang, sebagai rasa aman, tentram. Allah berikan wasilah-wasilah tersebut untuk menenangkan hati mereka. Dari mana sumber ketenangan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengandalkan senjata, nggak ada apa-apanya. Kalau mereka mengandalkan bekal, sedikit bekal mereka. Tapi mereka andalkan adalah tumakninah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Dengan itu mereka merasa ngantuk dan tidur. Bahkan dalam tafsir Jalalain itu disebutkan bahwa kebanyakan dari sahabat junub, pagi-paginya junub,
jauh dari keluarga, Allah berikan junub di malam itu, sehingga ketika sudah turun hujan di malam hari, pagi-pagi mereka bisa mandi dengan air hujan, dan kemudian badan mereka segar, dan siaplah mereka untuk bertempur membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudhiba ankum rija syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan dari hati mereka segala godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan. Waliyarbita ala qulubikum. Kemudian Allah ikatkan di dalam hati mereka, sehingga tidak sejengkal pun mereka mundur untuk berperang membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketenangan yang Allah berikan di saat kaum muslimin esok harinya menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana ketenangan itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat lagi kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bapak-bapak jamaah paham tentang kisah ini, saya singkat. Ketika Nabi Ibrahim akan dihukum oleh Namrud karena Nabi Ibrahim telah berbuat kesalahan di dalam pandangan Namrud tersebut, apa hukumannya? Ibrahim akan dibakar. Dibuatlah satu kobaran api yang besar oleh Namrud, dan tidak seorang pun daripada tentara Namrud yang berani mendekati api tersebut saking besarnya. Akhirnya dibuatkan manjanik seperti ketapel besar, yang dilemparkan dengan ketapel itu jasadnya Ibrahim sampai ke tengah-tengah kobaran api tersebut. Dalam tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib dijelaskan bahwa ketika Ibrahim siap untuk dilemparkan di tengah kobaran api, datang malaikat bumi, datang malaikat langit menjerit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, Ibrahim satu-satunya hambamu yang menyembahmu saat ini akan dimatikan, akan dibunuh oleh Namrud. Ya Allah, izinkanlah kami menolongnya." Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Ibrahim minta tolong, tolonglah dia. Tetapi biarkan hubungan itu antara aku dengan Ibrahim. Aku maha tahu apa yang akan aku lakukan kepada Ibrahim, dan Ibrahim pun tahu apa yang akan aku perbuat untuknya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam kobaran api tersebut, datanglah malaikat angin, "Wahai Ibrahim, aku akan padamkan api tersebut dengan anginku." Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Ammal ilaika fala hajatali." Adapun kepadamu saya tidak butuh. Kemudian setelah itu ketika sudah sampai hampir di api tersebut, datang Jibril alaihi salam, "Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh pertolonganku?" Kata Ibrahim, "Amma ilaika fala." Adapun kepadamu saya tidak butuh, tetapi saya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan ujian ini kepadaku, dan saya yakin, aku yakin Allah pula lah yang akan menolongku. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika Ibrahim sudah sampai di tengah kobaran api tersebut, kemudian Allah mengatakan, "Ku ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau bardan wa salaman, rasa dingin dan selamat, ala Ibrahim, atas Ibrahim. Abdullah bin Abbas sahabat Rasul mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau tidak mengatakan salaman, niscaya Ibrahim akan mati kedinginan, akan wafat dalam keadaan dingin, karena Allah mengatakan bardan, wahai api jadilah engkau rasa dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan kepada Ibrahim. Bahkan dalam tafsir Ar-Razi pun disebutkan, kalau seandainya Allah tidak mengatakan wasalaman, niscaya tidak ada api lagi di dunia ini, karena sudah dijadikan dingin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah, itulah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak tersebut, api berada di hadapannya. Dalam riwayat 40 hari 40 malam, ada yang mengatakan 50 hari 50 malam Nabi Ibrahim berada di dalam api. Tapi karena hubungannya selalu kuat dengan Allah, hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang ditakuti, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang makhluk pun yang dia gantungkan hatinya kepada makhluk siapapun, tapi dia hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat bahwa hari-hari di mana Nabi Ibrahim berada di dalam kobaran api itulah adalah hari yang paling terbaik, yang paling indah yang dirasakan oleh Abul Anbiya Sayyiduna Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa atamut taslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita lihat lagi bagaimana contoh Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan kepada ibunda daripada Musa, ibu kandung Nabi Musa alaihi salam, yang kita paham ceritanya ketika Fir'aun bermimpi bahwa ada seorang anak Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Titahnya dikeluarkan bahwa setiap bayi laki-laki yang terlahirkan harus dibunuh, bahwa laki-laki dari Bani Israel yang dilahirkan harus dihilangkan. Maka kemudian ibunda Nabi Musa ketika melahirkan Musa, dia merasa takut akan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, jelaskan ini di dalam Al-Quran, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan kemudian hati daripada ibunda Nabi Musa itu kosong. Apa maksudnya kosong? Karena ketika ibunda Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah untuk membuangnya di sungai, atas perintah Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian tersiar kabar ternyata yang mengambil bayi itu adalah Fir'aun, adalah keluarga istana Fir'aun dan istrinya. Maka ibunda daripada Nabi Musa ini merasa khawatir, merasa takut, karena kalau misalkan bayi itu berada di tangan Fir'aun, pasti akan dibunuh oleh dia. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka hatinya daripada ibunda Nabi Musa ini kosong. Kosong ini kata ulama tafsir dalam tafsir Ar-Razi Mafatil Ghaib disebutkan farigon di sini maksudnya adalah tidak ada yang dipikirkan ketika itu kecuali Musa. Tidak mikirkan apapun kecuali Musa, bagaimana nasib dia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya, in kadat la tubdi bihi, hampir-hampir saja karena khawatirnya ibu Musa ini akan pergi ke istana untuk membeberkan bahwa bayi ini adalah bayi saya. Walaula an rabatna ala qalbiha, kalau bukan karena kami ikat hatinya, kami berikan ketenangan kepada ibunda daripada Musa, litakuna minal mu'minin, untuk dia menjadi kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah taala berikan ketenangan, Allah ikat hatinya, Allah tenangkan hatinya. Kalau kita analogikan ketika hati guncang kalau kita gambarkan guncang secara fisik adalah bergerak seperti ini. Ketika kita ikat, maka dia akan tenang. Begitulah hati, begitulah jiwa ketika dia guncang, berpikir yang macam-macam, berandai yang macam-macam tersebut, berpikiran mungkin negatif, tidak positif, sehingga gelisah, guncang, gundah gulana. Maka ketika Allah ikat hati tersebut, seakan-akan yang bergerak itu akan diam. Itulah keadaan hati daripada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Allah ikat hatinya, sehingga apa yang terjadi, Allah kembalikan bayi itu kepada ibundanya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah, yaitu tidak ada seorang ibu pun, seorang wanita pun yang
mau untuk menyusu dengannya Nabi Musa tersebut. Artinya bayi Nabi Musa ini tidak ada wanita seorang pun di negeri Mesir ketika itu yang Nabi Musa mau mengambil daripada susunya. Akhirnya dibuatlah sayembara yang ketika itu maju adalah ibunda Nabi Musa sendiri, dan Fir'aun tidak mengetahui kalau perempuan itu adalah ibundanya. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengembalikan dia kepadamu. Tenang dengan janji Allah, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terbuktilah janji tersebut sehingga ibunda Nabi Musa alaihissalam merasa tenang dan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih banyak sebenarnya kisah-kisah tentang bagaimana Allah taala itu memberikan ketenangan-ketenangan yang kesimpulannya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, carilah ketenangan kepada Allah. Sumber utama ketenangan jiwa di dalam kehidupan dunia ini bahkan di akhirat kelak adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir ketenangan itu akan didapatkan dengan khamr, dengan minum-minuman keras, nauzubillah tsumma nauzubillah, atau di tempat-tempat pelacuran, nauzubillah tsumma nauzubillah, atau di tempat-tempat maksiat. Ketenangan yang semu, ketenangan yang tidak hakiki, ketenangan yang setelah dihiasi oleh iblis dan setan. Dia mengatakan, setan berbisik, tenangilah dirimu, minum khamar, pergi ke diskotik, pergi ke tempat-tempat maksiat, kamu akan tenang. Itu bisikan setan. Sesungguhnya pada hakikatnya dan pada intinya bahwa ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ketenangan dari Allah dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hati kita ini, jiwa kita ini selalu diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, jasad kita ini hadirlah di majalis zikir, di majlis-majlis zikir, di majalis ta'lim, di majlis-majlis ilmu, majalis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan demikian rahmat Allah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan meliputi kita. Mudah-mudahan Allah tenangkan hati kita, Allah bersihkan hati kita, Allah selalu tanamkan di dalam hati kita ketenangan, ketentraman, sehingga hati ini terus berpaku kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita di masjid yang barakah ini, Allah kumpulkan kelak di surganya, di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.